Pernahkah kamu merasa dicintai hanya saat dibutuhkan? Didekati saat kamu mulai lupa bagaimana rasanya percaya? Hati-hati, bisa jadi kamu sedang menjadi bagian dari permainan yang tak pernah kamu setujui untuk mainkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, hati-hati, ada pemain cinta yang ingin adu mekanik denganmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di balik senyum manis yang tampak tulus dan pesona yang memikat hati, tersembunyi sebuah dunia yang penuh dengan rahasia, permainan, dan teka-teki yang rumit. Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa seseorang yang datang dengan pesan-pesan yang begitu cepat, seolah ingin menenggelamkan kita dalam kehangatan dan keindahan yang sementara, benar-benar datang untuk mencintai dengan tulus. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan tersembunyi. Sebuah niat yang tidak sepenuhnya jujur, sebuah permainan yang dirancang untuk menguji kekuatan hati dan ketahanan mental kita. Pesan-pesan yang datang tanpa henti, tayangan komunikasi yang begitu cepat, dan senyum yang tampak manis itu, semuanya adalah bagian dari sebuah strategi yang dirancang untuk melihat seberapa dalam kita mampu menjaga hati dari godaan dan tipu daya. Ketika seseorang datang dengan wajah penuh pesona dan kata-kata yang memabukkan, ia tidak sekadar ingin menjadi bagian dari hidupmu. Ia ingin menguji seberapa besar keberanianmu untuk tetap teguh di tengah arus yang mengalir deras. Ia ingin mengetahui sampai sejauh mana kamu mampu menahan diri dari godaan dan dari perasaan yang mungkin akan menimbulkan luka di masa depan. Ia datang bukan hanya untuk mencintai, tetapi juga untuk menguji, untuk melihat seberapa kuat pertahanan emosionalmu terhadap segala sesuatu yang tidak pasti dan penuh risiko ini. Ia adalah pemain dalam sebuah medan permainan yang penuh dengan jebakan, di mana setiap langkah dan setiap kata memiliki makna yang jauh lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Bayangkan sebuah kisah di mana seseorang yang tampak sempurna itu menyusup ke dalam hidupmu, membawa gelombang keindahan dan harapan. Tetapi di balik itu semua terdapat niat tersembunyi. Ia datang bukan hanya untuk menyentuh hati dan memberi rasa nyaman, melainkan untuk mengukur tingkat kekuatan dan kelemahanmu. Ia ingin tahu berapa jauh kamu bisa bertahan dalam permainan ini. Seberapa besar kamu mampu menjaga batas dan menjaga keutuhan hati di tengah gelombang godaan dan tekanan emosional. Ia ingin melihat sampai di mana kamu bersedia mengorbankan diri, menahan rasa sakit, dan tetap berdiri teguh di tengah badai yang terus menerpa. Cerita ini dibuka oleh kartu Nine of Swords, yang menunjukkan luka batin dan penderitaan yang mendalam. Ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah luka lama yang terus membekas, menimbulkan rasa penyesalan, kecemasan, dan ketakutan yang tak berujung. Mungkin dia, si pemain cinta itu, masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Belum sepenuhnya sembuh dari luka lamanya. Tetapi ia berani melangkah ke dalam dunia baru dengan harapan bisa menggenggam tangan yang lain. Atau mungkin kamu sendiri yang sedang memaksakan hati untuk tetap terbuka, meskipun hati itu sebenarnya belum pulih dari luka masa lalu. Kamu merasa takut akan kesendirian, takut akan kekosongan yang selalu menghantui, dan karena itu, kamu memutuskan untuk membuka hati lagi. Walaupun sebenarnya kamu tahu bahwa luka itu masih ada dan belum sembuh sepenuhnya. Ketika luka itu belum benar-benar sembuh, muncul kartu Eight of Cups yang mengajakmu untuk berjalan menjauh dari sesuatu yang tidak lagi memuaskan dan memenuhi kebutuhan emosionalmu. Ini adalah momen refleksi dan pengakuan bahwa tidak semua yang tampak indah itu layak untuk dipertahankan. Ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh perhatian sesaat, kata-kata manis atau janji-janji indah yang diucapkan penuh harap. Kamu menyadari bahwa hati ini membutuhkan lebih dari sekadar keindahan permukaan.
Ia membutuhkan kedalaman, kejujuran, dan komitmen yang nyata. Maka, langkah untuk menjauh diambil, entah untuk pergi menjauh dari hubungan yang tidak lagi memberi manfaat, atau sekadar menciptakan jarak agar bisa melihat situasi secara lebih jernih dan objektif. Di saat itu, kamu mulai menyadari bahwa kadang-kadang melepaskan adalah tindakan paling berani dan paling bijaksana untuk menyelamatkan diri dari kehancuran emosional yang lebih besar. Namun, sebelum kamu sempat merasa lega dan merasa bahwa semua beban telah terangkat, datanglah kartu Eight of Wands yang melesat dengan kecepatan tinggi, membawa pesan-pesan yang datang secara bertubi-tubi dan tak terduga. Hubungan ini berkembang terlalu cepat, terlalu intens, dan terlalu membingungkan untuk diikuti secara logis. Rasanya seperti berada dalam roller coaster emosional yang tak berujung, di mana kamu hanyut dan terbawa arus tanpa sempat berpikir panjang. Pesan-pesan datang silih berganti, pertemuan berlangsung tanpa jeda, dan setiap langkah baru tampak semakin memperuncing kebingungan yang kamu rasakan. Kamu bisa saja terbawa suasana, kehilangan kendali, dan mengikuti arus tanpa sadar bahwa semuanya ini adalah bagian dari sebuah permainan yang sangat berbahaya. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok King of Pentacles, seorang pria dewasa, mapan, penuh kendali, dan tampak penuh percaya diri. Ia memancarkan aura stabilitas dan kedewasaan yang menenangkan hati, seolah-olah tahu segalanya tentang dunia ini dan mampu memberikan rasa aman yang tak ternilai. Ia menawarkan kestabilan dan kenyamanan, seolah menjadi batu karang di tengah gelombang kehidupan yang bergelora. Ia tampak mampu menjaga hubungan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan materi dan emosional. Tetapi, ingatlah, tak semua yang tampak stabil itu tulus. Kadang, kestabilan itu hanyalah ilusi yang dibuat-buat. Dan di balik penampilan dewasa serta penuh kendali itu, tersembunyi niat yang tidak sepenuhnya murni. Ia mungkin ingin mengendalikan, atau bahkan memanfaatkan kekuatan dan kelemahanmu untuk kepentingan pribadinya. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasa kelelahan dan kelelahan. Tanda-tanda ini digambarkan oleh kartu Ten of Wands, yang menunjukkan betapa beratnya beban yang harus kamu pikul dalam hubungan ini. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan sumber kebahagiaan malah menjadi medan tempur emosional yang menuntut kekuatan dan ketabahan luar biasa. Kamu merasa harus terus mengalah, menyesuaikan diri, dan berusaha keras agar hubungan tetap berjalan, meskipun hati ini seringkali merasa terluka dan tertekan. Kamu mencoba menahan rasa sakit, menutupi perasaan kecewa, dan tetap berusaha mempertahankan apa yang tersisa dari cinta yang dulu pernah membara. Tapi sampai kapan kamu mampu bertahan? Sampai kapan kamu mampu mengorbankan diri dan mengabaikan kebutuhan serta kebahagiaanmu sendiri demi menjaga agar hubungan ini tetap hidup? Di tengah semua kekacauan dan kelelahan itu, muncullah kartu Two of Cups, seolah menegaskan bahwa hubungan ini memiliki potensi besar untuk menjadi sesuatu yang indah, menyatu, dan saling melengkapi. Ia melambangkan ikatan emosional yang dalam, koneksi hati yang kuat, dan harapan akan kebahagiaan bersama. Tapi, kemunculan kartu ini 2 kali juga menunjukkan dualitas dan ketidakpastian. Jangan terlalu terpaku pada gambaran indah yang terlihat di permukaan, karena bisa jadi, di balik semua itu, tersembunyi sebuah rahasia yang lebih gelap. Mungkin, kamu bukan satu-satunya orang yang ia berikan cangkir cinta itu. Ada kemungkinan besar bahwa kamu sedang terjebak dalam hubungan yang tampaknya penuh keindahan, tetapi sebenarnya penuh dengan kepalsuan dan permainan tersembunyi. Kamu mungkin hanya salah satu dari banyak pemain dalam panggung ini, dan mungkin kamu harus bersiap untuk menyadari bahwa cinta ini bukanlah seutuhnya milikmu. Di tengah segala keraguan dan ketidakpastian itu, muncul kartu Seven of Wands, sebuah panggilan untuk bertahan dan mempertahankan diri. Ini adalah pesan penting bahwa kamu harus berani berdiri teguh di hadapan semua tekanan dan godaan. Kamu harus menetapkan batasan, menjaga harga diri, dan tidak membiarkan dirimu dipermainkan atau direkayasa.
Kamu punya hak untuk melindungi hati dan perasaanmu dari segala bentuk manipulasi dan tipu daya. Jangan biarkan dirimu menjadi pion dalam permainan kekuasaan dan ambisi orang lain. Kamu harus berani melawan, menunjukkan bahwa kamu tidak akan mudah dikendalikan, dan bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus dan jujur. Jangan takut untuk mengatakan tidak dan melindungi diri sendiri dari hubungan yang merusak dan tidak sehat. Akhirnya, cerita ini diakhiri oleh kartu Three of Pentacles, yang menyampaikan pesan tentang kolaborasi dan pembangunan bersama. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa hubungan yang sehat dan penuh makna membutuhkan kerjasama, pengertian, dan komitmen nyata. Tapi di sisi lain, kartu ini juga mengingatkan bahwa mungkin ada pihak ketiga yang secara diam-diam mempengaruhi narasi dan dinamika hubunganmu. Mungkin bukan perselingkuhan secara fisik, tetapi kehadiran emosi yang dibagi secara diam-diam dengan orang lain. Bisa jadi, ada rahasia dan intrik yang tersembunyi di balik hubungan ini yang mengancam kestabilannya. Kesimpulan dari semua yang telah dipaparkan adalah bahwa kamu harus selalu waspada dan tidak lengah hanya karena merasa istimewa dan dipilih. Jangan terbuai oleh perhatian dan kata-kata manis yang diucapkan tanpa kejujuran. Ada cinta yang datang dengan niat membangun dan memberi kebahagiaan sejati, tetapi juga ada cinta yang datang hanya untuk bermain-main, menguji kekuatan hati, dan mempermainkan perasaanmu. Jangan sampai kamu terjebak dalam hubungan yang tampak indah di permukaan, tetapi penuh dengan jebakan dan kepalsuan di dalamnya. Hati-hati, karena pemain cinta sedang mengincarmu, bukan untuk memeluk dan mencintai secara tulus, tetapi untuk menguji dan mungkin untuk menjatuhkan. Ingatlah, cinta yang sejati tidak memaksa dan tidak menguji. Ia hadir dengan tulus, penuh kejujuran, dan saling menghormati. Jika kamu merasa sedang terjebak dalam hubungan yang penuh keraguan dan permainan, jangan ragu untuk berhenti dan mengevaluasi kembali. Karena pada akhirnya, kebahagiaan dan kedamaian hati adalah hakmu, hak untuk mendapatkan cinta yang murni dan tulus, yang mampu membangun dan menguatkan. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari permainan cinta yang hanya ingin menguji dan menjatuhkan. Bangkitlah, berani berkata tidak pada permainan yang merusak, dan carilah cinta yang mampu memberi kekuatan, bukan memudarkan harapan dan keberanian. Karena di ujung perjalanan ini, hanya cinta sejati yang mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Hati-hati, karena pemain cinta sedang mengincarmu, bukan untuk memeluk, tetapi untuk menguji, menjatuhkan, dan mungkin menghapus harapanmu akan cinta yang benar-benar tulus dan penuh kejujuran. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam ilusi dan permainan yang tidak pernah berujung. Bangkitlah, temukan keberanian untuk mengakhiri permainan ini, dan buka hati untuk cinta yang benar-benar murni, tulus, dan membangun kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.